Keluarga Sudiro memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah lama yang terletak di tepi kota. Rumah tersebut terlihat indah dengan arsitektur klasiknya dan memiliki aura sejarah yang kental. Udara yang tenang dan hening menambahkan kesan damai, menciptakan suasana yang cocok untuk sebuah permulaan yang baru bagi keluarga ini. Mereka sangat mengagumi sentuhan-sentuhan indah dari masa lalu yang terpancar dari detail-detail arsitektur dan ornamen yang terawat baik. Sementara yang lain sedang sibuk menata barang, Sudiro menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat. Beberapa kali dia mencoba membukanya, namun pintu itu tetap seperti semula. Sudiro berpikir mungkin karena angsalnya sudah tua sehingga sulit dibuka. Malam harinya, saat semuanya tertidur pulas, istri Sudiro terjaga dari tidurnya oleh suara asing. Terdengar seperti langkah kaki sedang berjalan di depan kamar. Istri Sudiro mencoba memperhatikan dengan seksama, namun suara itu tidak terdengar lagi. Keesokan paginya, istri Sudiro menanyakan tentang suara asing. Sudiro berkata tidak terdengar apa-apa. Istri Sudiro masih memikirkan suara langkah kaki tadi malam. Tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke arahnya. Istri Sudiro tertegun dan terus melihat bola itu yang kembali menggelinding sendiri. Bola itu menggelinding dan berhenti di depan pintu yang terkunci. Istri Sudiro berjalan mengikuti bola itu. Dia mencari tahu bagaimana bola itu bisa menggelinding. Dicobanya untuk membuka pintu itu, namun tetap terkunci. Ibu Sudiro segera ke halaman, menanyakan kepada anak-anaknya tentang bola itu. Mereka menjawab tidak tahu. Malam harinya, istri Sudiro menceritakan peristiwa itu. Dia merasakan sesuatu di balik pintu yang terkunci. Sudiro akan memanggil tukang kunci besok pagi. Di tengah keheningan malam, pintu yang terkunci itu secara perlahan terbuka sendiri, kemudian tertutup lagi. Keesokan paginya, tukang kunci langsung membuka pintu yang terkunci itu. Sudiro mengucapkan terima kasih kepadanya. Sudiro dan istri merasa lega dan rasa penasaran mereka semakin meningkat. Ketika masuk ke kamar itu, mereka sangat terkejut. Keadaannya sangat kotor, tampak sudah cukup lama dibiarkan tanpa terawat. Istri Sudiro memeriksa kertas-kertas yang berserakan di atas meja, sedangkan Sudiro tertarik pada sesuatu di dinding. Sudiro merasa dinding itu tidak wajar, karena ada tirai dipasang di sana. Istri Sudiro memanggil suaminya, karena dia menemukan catatan penting yang sepertinya berhubungan erat dengan sejarah rumah itu. Sudiro segera membaca catatan itu dengan serius. Pemilik awal rumah itu adalah William. Dia dikenal sebagai seorang pria kaya dan berpengaruh. William memiliki anak perempuan bernama Siti.
Siti adalah wanita yang periang, pandai, dan ceria. William adalah seorang ayah yang otoriter, dominan, dan memiliki kendali yang kuat dalam keluarganya. William memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Siti, dan ketika Siti tidak memenuhi harapannya, ia sering menganiaya Siti secara emosional dan juga fisik. Siti, seorang wanita muda yang seharusnya merasakan kasih sayang dan dukungan dari keluarganya, justru hidup dalam kondisi yang membuatnya terisolasi dan tersiksa. Hingga suatu hari, Siti melompat dari jendela kamarnya dan langsung menghantam tanah. William yang sedang berada di depan rumah, terkejut mendengar bunyi yang keras. William lebih terkejut lagi karena yang jatuh adalah Siti, anaknya. Siti meninggal seketika dengan leher patah, dan William berteriak dengan sedihnya. William membawa tubuh yang sudah tak bernyawa itu ke dalam kamar Siti. William takut kematian Siti akan menjadi masalah. Dia memutuskan untuk mengubur mayat Siti ke dalam dinding. Namun perasaannya semakin gelisah hingga dia menulis sebuah catatan tentang peristiwa itu dan meletakkannya di atas meja. William mengunci kamar itu dan membuang anak kuncinya. Sudiro sangat terkejut dan tidak menyangka ada kejadian seperti itu di rumah barunya. Seketika dia teringat tentang dinding di samping yang memang membuatnya curiga dan menunjukkan pada istrinya. Sudiro segera mengambil palu, menatap dinding itu dengan wajah tegang, dan mulai membongkarnya. Segera mereka melihat penampakan yang sangat menyulitkan. Mayat Siti perlahan muncul dari balik dinding, namun kondisinya tetap utuh, tidak membusuk. Sudiro segera memanggil polisi untuk menangani hal itu. Sudiro bersama istrinya menjelaskan kejadian penemuan mayat itu dengan rinci kepada polisi. Polisi segera melakukan investigasi dan membawa mayat Siti untuk diotopsi. Arwah Siti akhirnya bisa lepas dari rumah itu.